yang lengkap vitamin dan omeganya. Pakai Royal Pamia. Wow, semua hidangan mewah lezat rasanya. Kue-kue mengembang sempurna, lebih lembut wangi aromanya. Wow, enak dan lembut banget. Sehat dan bahagia di hari raya karena Royal Pamia. Royal Pamia, ciptakan rasa yang wow di setiap hidangan. Bahagiaku bersamamu, hidup hampa tanpamu. Hanya kamu yang ku mau, kaulah yang cerahkan hariku. Kalau yang digoreng selalu bisa bikin kamu bahagia, pilih minyaknya yang baik ya. Biar kamu bisa terus bahagia. Bimoli, pilihan buat bahagia. Kata orang, kalau mau sehat, jangan tidur larut malam. Jangan bangun kesiangan. Jangan tidur-tiduran terus. Jangan pakai eskalator. Jangan naik mobil. Jangan males-malesan. Jangan ngemil terus. Jangan berhenti. Makan enak. Happy Soya Oil, terbuat dari kedelai murni, kaya akan omega 3, omega 6, dan vitamin E, yang baik untuk tubuh. Membuat masakan, tumisan, dan gorengan tetap enak dan sehat. Hidup sehat, gak harus ngorbanin makanan favorit kan? Happy Soya Oil, happy and healthy. Jangan berhenti makan enak. Ikut masak yuk. Pamia, Pamia serbaguna, masakan lezat dan istimewa. Wow. Pamia, Pamia serbaguna. Sapa tahu mama. Wow, lezat. Pamia, Pamia serbaguna. Rasanya wow, enak dan renyah. Vitamin omeganya bikin keluarga sehat dan bahagia. Pamia Margarin, ciptakan rasa yang wow di setiap masakan. Bikin hidangan mewah yuk. Hidangan apa ya? Hidangan yang pakai Royal Pamia, Wow, yang lengkap vitamin dan omeganya. Pakai Royal Pamia. wow, semua hidangan mewah lezat rasanya. Kue-kue mengembang sempurna, lebih lembut wangi aromanya. Wow, enak dan lembut banget. Sehat dan bahagia di hari raya karena Royal Pamia. Royal Pamia, ciptakan rasa yang wow di setiap hidangan. Bahagiaku bersamamu, hidup hampa tanpamu. Hanya kamu yang ku mau, kaulah yang cerahkan hariku. Kalau yang digoreng selalu bisa bikin kamu bahagia, pilih minyaknya yang baik ya. Biar kamu bisa terus bahagia. Bimoli, pilihan buat bahagia. Kata orang, kalau mau sehat, jangan tidur larut malam. Jangan bangun kesiangan. Jangan tidur-tiduran terus. Jangan pakai eskalator. Jangan naik mobil. Jangan males-malesan. Jangan ngemil terus. Jangan berhenti. Makan enak. Happy Soya Oil, terbuat dari kedelai murni, kaya akan omega 3, omega 6, dan vitamin E, yang baik untuk tubuh. Membuat masakan, tumisan, dan gorengan tetap enak dan sehat. Hidup sehat, gak harus ngorbanin makanan favorit kan? Happy Soya Oil, happy and healthy. Jangan berhenti makan enak. Bapak, Ibu, para pemegang saham atau para kuasa pemegang saham yang kami hormati, pertama-tama kami mengucapkan selamat datang di layanan webinar isi-kisi
untuk pelaksanaan rapat umum pemegang saham tahunan PT Salim Infomas Pratama Tbk yang diselenggarakan pada hari ini, Kamis tanggal 21 Juli tahun 2022. Sebagaimana telah diumumkan dalam panggilan untuk menghadiri rapat ini, maka pada hari ini akan diselenggarakan rapat umum pemegang saham tahunan PT Salim Infomas Pratama Tbk secara fisik dengan pembatasan jumlah kehadiran maupun secara elektronik dengan menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System KSEI yang disediakan oleh PT Custodian Central Efek Indonesia. Beberapa anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan telah hadir dalam rapat secara daring melalui media elektronik di webinar pelaksanaan rapat umum pemegang saham tahunan PT Salim Infomas Pratama Tbk ini, sedangkan akuntan publik Bapak Dede Rusli yang mewakili Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surya, Biro Administrasi Efek, Ibu Luciani Lugina yang mewakili PT Raya Saham Registra, dan Bapak Notaris Desman dari Kantor Notaris Desman SH Mhum MM yang akan membuat berita acara rapat ini telah hadir bersama pimpinan rapat dan beberapa anggota direksi perseroan lainnya. Selanjutnya, kami persilahkan yang terhormat Bapak Taufik Wiraatmaja selaku Komisaris Perseroan untuk membuka dan memimpin rapat umum pemegang saham tahunan PT Salim Infomas Pratama Tbk. Dengan terlebih dahulu memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, perkenankanlah saya atas nama Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengucapkan selamat datang dan menyampaikan terima kasih kepada para pemegang saham dan para kuasa pemegang saham yang telah memenuhi undangan direksi untuk menghadiri rapat umum pemegang saham tahunan PT Salim Infomas Pratama Tbk pada hari ini, Kamis tanggal 21 Juli 2022, yang diselenggarakan baik secara fisik dengan pembatasan jumlah kehadiran maupun secara elektronik dengan menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System KSEI yang disediakan oleh PT Custodian Central Efek Indonesia selaku penyedia ERUPS. Sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan bahwa rapat umum pemegang saham dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris. Untuk itu, saya selaku komisaris perusahaan telah diminta untuk memimpin rapat ini. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 3 dan ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, untuk penyelenggaraan rapat ini telah dilakukan pengumuman tentang akan diselenggarakannya rapat dan panggilan kepada para pemegang saham untuk menghadiri rapat ini sebagaimana dapat dilihat dalam tayangan berikut. Berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 1A dan ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, maka rapat ini dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan dan semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas, sebelum saya meneruskan rapat ini, maka saya menanyakan kepada notaris, apakah quorum rapat ini telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh Anggaran Dasar Perseroan? Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat.
berdasarkan daftar pemegang saham perseroan per tanggal 28 Juni 2000. Perseroan dengan hak suara yang sah dan telah hadir dalam rapat baik secara fisik maupun secara elektronik berhak memberikan suara. B. Tiap satu saham memberikan hak kepada pemiliknya atau kuasanya untuk mengeluarkan satu suara. C. Apabila seorang pemegang saham perseroan memiliki lebih dari satu saham, maka ia atau kuasanya yang sah hanya diminta untuk memberikan suara satu kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham perseroan yang bersangkutan atau yang diwakili oleh kuasanya. Pemegang saham perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. D. Pilihan suara yang dapat diberikan dalam pemungutan suara adalah 1. Setuju, menerima usulan, atau 2. Tidak setuju, menolak usulan, atau 3. Abstain. E. Suara tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam perhitungan suara. F. Suara abstain dianggap mengeluarkan pilihan suara yang sama dengan pilihan suara terbanyak dari pemegang saham perseroan yang mengeluarkan suara dengan menambahkan pilihan suara dimaksud pada pilihan suara terbanyak dari para pemegang saham perseroan. 2. Para pemegang saham perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir dalam rapat secara fisik, maka proses pemungutan dan perhitungan suara untuk setiap mata acara rapat dilakukan dengan tata cara berikut. A. Pemungutan dan perhitungan suara akan dilakukan dengan kartu suara. Untuk keperluan tersebut, maka saat pendaftaran, para pemegang saham perseroan yang hadir dalam rapat secara fisik telah diberikan kartu suara sesuai dengan jumlah mata acara rapat untuk dipergunakan dalam pemungutan suara yang berisi data-data nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimilikinya. B. Pada saat pemungutan suara untuk setiap mata acara rapat, para pemegang saham perseroan yang hadir dalam rapat secara fisik dapat menentukan dan memberikan pilihan suaranya dengan memberi tanda silang di kolom setuju atau tidak setuju atau abstain pada kartu suara untuk mata acara rapat yang bersangkutan. Setelah itu dilakukan tahapan sebagai berikut. Pertama, bagi para pemegang saham perseroan yang memberikan suara abstain akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas yang akan mengumpulkan dan menyerahkannya kepada Biro Administrasi Efek Perseroan untuk diproses perhitungan suaranya. Kedua, bagi para pemegang saham perseroan yang memberikan suara tidak setuju akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas yang mengumpulkan dan menyerahkannya kepada Biro Administrasi Efek Perseroan untuk diproses perhitungan suaranya. Ketiga, bagi para pemegang saham perseroan yang memberikan suara setuju tidak perlu menyerahkan atau mengumpulkan kartu suaranya. Sedangkan bagi para pemegang saham perseroan yang tidak memberikan suara abstain maupun suara tidak setuju, dianggap telah memberikan suara setuju dan kartu suaranya tidak perlu diserahkan atau dikumpulkan atau diproses lebih lanjut. 3. Bagi para pemegang saham perseroan atau para kuasa pemegang saham perseroan yang hadir dalam rapat secara elektronik, maka proses pemungutan dan perhitungan suara akan dilakukan secara elektronik melalui isi-kese dan sesuai dengan prosedur pemungutan dan perhitungan suara yang ditetapkan oleh penyedia e-RUPS dengan tata cara berikut. A. Bagi para pemegang saham perseroan atau para kuasa pemegang saham perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir secara elektronik dan telah menentukan atau memberikan pilihan suaranya untuk masing-masing mata acara rapat melalui isi-kese, maka pilihan suaranya akan langsung diperhitungkan dalam perhitungan suara
untuk masing-masing mata acara rapat yang bersangkutan. B. Bagi para pemegang saham perseroan atau para kuasa pemegang saham perseroan dengan suara yang sah yang hadir secara elektronik namun belum menentukan atau memberikan pilihan suaranya, dapat segera menentukan atau memberikan pilihan suaranya secara elektronik melalui EasyKC sebelum berakhirnya proses pemungutan suara untuk masing-masing mata acara rapat. C. Proses pemungutan suara bagi para pemegang saham perseroan atau para kuasa pemegang saham perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir secara elektronik dilakukan selama maksimum 3 menit dan akan ditutup tanpa menunggu seluruh pemegang saham perseroan yang hadir secara elektronik untuk memberikan pilihan suaranya. D. Bagi para pemegang saham perseroan atau para kuasa pemegang saham perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya sampai dengan ditutupnya proses pemungutan suara atau memberikan suara abstain dianggap memberikan pilihan suara yang sama dengan pilihan suara terbanyak dari para pemegang saham perseroan yang memberikan suara dengan menambahkan pilihan suara dimaksud pada pilihan suara terbanyak dari para pemegang saham perseroan. 4. Biro Administrasi Efek Perseroan akan melakukan proses konsolidasi perhitungan suara berdasarkan pilihan suara dari para pemegang saham perseroan yang hadir dalam rapat secara fisik dan pilihan suara dari para pemegang saham perseroan atau para kuasa pemegang saham perseroan yang hadir dalam rapat secara elektronik. 5. Setelah proses pemungutan dan perhitungan suara selesai dilakukan, maka hasil konsolidasi perhitungan suara akan ditampilkan pada layar monitor dan notaris akan membacakan hasil konsolidasi perhitungan suara untuk mata acara rapat yang bersangkutan. Penutup, tata tertib ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Juli tahun 2022 oleh Direksi Perseroan. Demikianlah tata tertib rapat ini. Untuk selanjutnya, marilah kita saksikan bersama tayangan mengenai kondisi umum perseroan secara singkat. Inilah warna alam semesta kita, tempat yang penuh dengan keanekaragaman, di mana kita hidup dan bernafas dengan harapan yang sama untuk masa depan. Dunia di mana kita membangun bersama dan berbagi visi untuk hari esok yang lebih baik. Inilah dunia Salim Ifomas Pratama, salah satu grup agribisnis terbesar yang terintegrasi secara vertikal di Indonesia. Didukung oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Mutakhir dengan praktik agronomi terbaik, serta pemuliaan benih bibit kelapa sawit terdepan dengan potensi hasil panen lebih tinggi. Kegiatan kami meliputi budidaya kelapa sawit, karet, kakao, teh, dan perkebunan tebu dengan kegiatan mekanisasi terkini, serta terintegrasi dengan pabrik pengolahan gula. Kami juga memproduksi dan memasarkan produk minyak dan lemak nabati yang selalu lekat di hati konsumen kami dari dekade ke dekade, memenuhi kebutuhan pasar, baik domestik maupun luar negeri. Kami terus meningkatkan program penelitian dan pengembangan melalui pemuliaan benih bibit berkualitas tinggi dan meningkatkan potensi hasil panen, ketahanan tanaman, praktik pengelolaan perkebunan, serta produktivitas. Didukung oleh aktivitas pemuliaan benih bibit, pertanahan dan hidrologi, agronomi, perlindungan tanaman, perekaman data dan pengelolaan informasi, serta pengembangan produk. Pusat Penelitian dan Pengembangan kami mendukung produksi yang berkelanjutan dan daya saing usaha untuk jangka panjang. Dengan potensi produksi minyak sawit 10 kali lebih banyak dibandingkan minyak nabati lainnya, perkebunan kelapa sawit kami adalah salah satu yang terbesar di Indonesia dengan profil pertumbuhan yang kuat.
Kami menerapkan sistem pengelolaan agronomi yang terpadu serta praktik-praktik berkelanjutan, termasuk memenuhi standar Indonesian Sustainable Palm Oil. Hanya tandan buah segar terbaik yang kami olah di pabrik kelapa sawit untuk diproses lebih lanjut menjadi minyak sawit berkualitas tinggi serta inti sawit. Seluruh biomasa digunakan sebagai bahan bakar untuk boiler dan semua produk sampingan pabrik kelapa sawit dimanfaatkan kembali sebagai nutrisi pada perkebunan kami. Perkebunan dan fasilitas penyulingan kami tersebar di beberapa lokasi di Indonesia. Kami memasok minyak sawit ke fasilitas penyulingan yang berlokasi strategis di kota-kota besar di Indonesia yang memberikan keuntungan logistik. Fasilitas penyulingan kami menerapkan praktik yang bertanggung jawab dengan menggunakan minyak sawit yang dihasilkan secara lestari. Kami meningkatkan nilai dari minyak sawit berkualitas tinggi dengan mematuhi standar serta sertifikasi keamanan pangan, baik lokal maupun internasional, yang dimulai dari kegiatan penyulingan, pemrosesan, dan pengemasan menjadi produk dengan merek terkemuka untuk minyak goreng, margarin, shortening, dan specialty fats. Produk minyak dan lemak nabati kami didistribusikan ke seluruh Indonesia melalui jaringan distribusi yang luas, serta tersedia di pasar global, tersebar di lebih dari 22 negara. Sebagai salah satu pemimpin pasar di Indonesia, produk-produk kami merupakan pilihan utama yang telah diakui konsumen, di antaranya minyak goreng Bimoli dan margarin Palmia. Konsumen kami sangat mengutamakan produk halal kami karena aman, bergizi, dan berkualitas tinggi. Sepanjang perjalanan kami untuk bertumbuh, kami tetap berpegang teguh pada standar tertinggi untuk aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola sebagai bagian dari pendekatan sustainability kami. Peduli pada kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup. Di Salim Infomas Pratama, kami percaya bahwa sustainability bukan hanya fasilitas semata. Kami percaya untuk memajukan kehidupan yang lebih baik. Inilah dunia yang terdiversifikasi dan terintegrasi. Di sini, sekarang, dan masa depan. Inilah Salim Infomas Pratama. Selanjutnya kami persilahkan pimpinan rapat untuk melanjutkan rapat umum pemegang saham tahunan PT Salim Infomas Pratama Tbk. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang saya hormati, sebagaimana telah disampaikan dalam panggilan untuk menghadiri rapat ini, keseluruhan mata acara yang akan dibahas dalam rapat ini adalah sebagaimana dapat dilihat pada tayangan berikut. Untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai membicarakan mata acara pertama rapat ini, yaitu penerimaan dan persetujuan laporan tahunan direksi mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Perlu kiranya disampaikan bahwa apa yang akan dilaporkan oleh direksi sebagian besar telah tertuang dalam buku laporan tahunan 2021 yang juga memuat laporan mengenai tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan yang meliputi pengawasan atas pelaporan keuangan, keterbukaan informasi, pengendalian internal, audit, manajemen risiko, kepatuhan terhadap peraturan, kode etik, serta pengawasan atas aspek terkait nominasi dan remunerasi termasuk evaluasi kinerja direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2021. Mengingat mata acara kedua berkaitan erat dengan mata acara pertama, maka pembahasan mata acara kedua yang menyangkut laporan keuangan perseroan, termasuk neraca dan perhitungan laba rugi, digabung menjadi satu dengan pembahasan mata acara pertama rapat ini. Selanjutnya, saya persilakan Bapak Paulus Mulyonoto, selaku Wakil Direktur Utama Perseroan, untuk menyampaikan laporan tahunan direksi. Silakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Bapak, Ibu, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati.
Sebagai mata acara pertama rapat ini, perkenankan kami atas nama Direksi PT Salim Infomas Pratama Tbk, yang selanjutnya kami sebut Grup SIMP atau Perseroan, menyampaikan laporan tahunan direksi mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan perseroan. Untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, tahun 2021 kembali menjadi tahun yang penuh tantangan, terutama karena berlanjutnya dampak pandemik COVID-19, sehingga menyebabkan ketidakpastian dan disrupsi. Seiring dengan keberhasilan pelaksanaan program vaksinasi, maka perekonomian global termasuk Indonesia, serta banyak kegiatan usaha secara bertahap dapat pulih dan beradaptasi. Pada tahun 2021, perekonomian Indonesia kembali melanjutkan tren pemulihan dengan pertumbuhan produk domestik bruto mencapai 3,69% dan tingkat inflasi sebesar 1,87%. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada akhir tahun relatif stabil dan ditutup pada level 14.269. Industri agribisnis turut mengalami tantangan pada tahun 2021 seiring berbagai dampak dari pandemi serta adanya fenomena La Nina dengan curah hujan tinggi sehingga berdampak negatif pada produksi produk sawit. Harga CPO internasional mengalami kenaikan terutama karena terbatasnya pasokan CPO yang tidak dapat diimbangi oleh produksi dari minyak nabati lainnya, serta didorong oleh kenaikan permintaan global atas minyak nabati secara umum. Selain itu, kenaikan harga minyak mentah pada tahun 2021 turut berkontribusi pada kenaikan harga CPO. Harga CPO CIF Rotterdam mencapai harga harian tertinggi 1.456 per dolar per ton dan ditutup dengan rata-rata sebesar 1.210 dolar per ton di tahun 2021 atau naik 68% dibandingkan 719 dolar per ton di tahun 2020. Pergerakan harga CPO akan terus dipengaruhi oleh faktor fundamental dan perkembangan global, di antaranya hasil panen yang tergantung pola cuaca, tingkat persediaan, permintaan dari pasar-pasar utama, kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, serta perkembangan dari minyak mentah dan minyak nabati lainnya. Pada tahun 2021, harga karet meningkat seiring mulai pulihnya permintaan serta adanya keterbatasan pasokan dari negara-negara penghasil utama karet. Harga rata-rata karet RRS3 Sikom mencapai 2.082 dolar per ton di tahun 2021 dibandingkan dengan 1.761 US dollar per ton di tahun sebelumnya. Pemerintah Indonesia mengatur harga gula domestik dengan tujuan untuk melindungi industri domestik, khususnya sektor perkebunan rakyat, dengan mengendalikan impor melalui kuota impor, menetapkan harga acuan pembelian di tingkat petani, dan harga acuan penjualan di tingkat konsumen. Pembatasan tersebut telah membuat harga gula Indonesia berada di atas harga gula internasional. Slide berikut adalah kenaikan kontribusi produk minyak sawit terhadap total produksi minyak nabati dunia, serta posisi Indonesia sebagai produsen dan konsumen minyak sawit yang utama dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Model bisnis grup SMP adalah model agribisnis yang terdiversifikasi dan terintegrasi secara vertikal, dengan aktivitas mencakup seluruh mata rantai pasokan dari produksi hingga distribusi, sehingga mendukung upaya-upaya berkelanjutan perseroan dalam rangka mencapai skala ekonomis
pada setiap mata rantai pasokan, meraih peluang-peluang pertumbuhan serta penciptaan nilai tambah bagi perseroan. Bapak Ibu, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang terhormat. Selanjutnya, laporan mengenai kinerja operasional akan disampaikan oleh Bapak Joni Ponto. Kami persilakan. Dengan lahan tertanam sekitar 16.000 hektar. Tanaman tebu lebih dari 14.000 hektar dan tanaman lainnya sekitar 19.000 hektar yang terdiri dari hutan tanaman industri, kakao, dan teh. Kami menjalin kemitraan dengan petani plasma dengan lahan perkebunan kelapa sawit dan karet seluas lebih dari 90.000 hektar. Pada tahun 2021, total produksi inti turun 8% menjadi 2.760.000 ton, terutama akibat kondisi cuaca yang tidak mendukung, serta adanya kegiatan penanaman kembali pada sebagian lahan yang berusia tua dengan benih bibit yang memiliki potensi hasil panen tinggi. Penurunan produksi TBS inti tersebut yang disertai dengan turunnya produksi TBS eksternal, terutama dari petani plasma, menyebabkan penurunan produksi CPO menjadi sebesar 7% menjadi 687.000 ton. Total produksi gula naik 4% menjadi sekitar 57.000 ton. Sementara itu, produksi karet
turun 21% menjadi sekitar 6.200 ton seiring dampak dari cuaca dan kegiatan penanaman kembali. Seiring dengan penurunan produksi, sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, volume penjualan CPO pada tahun 2021 turun 7% menjadi 698.000 ton. Volume penjualan PK, PKO, dan PKE turun sebesar 11% menjadi 162.000 ton. Volume penjualan gula tercatat naik 5% menjadi 60.000 ton. Sementara itu, volume penjualan karet turun 28% menjadi sekitar 5.600 ton di tahun 2021. Grup SMP melalui divisi minyak dan lemak nabati atau divisi EOF merupakan salah satu produsen utama untuk minyak goreng, margarin, dan shortening bermerek di Indonesia. Produk-produk minyak goreng kami dipasarkan dengan merek terkemuka, yaitu Bimoli, Bimoli Spesial, D5, dan Happy. Sedangkan untuk produk margarin dan shortening dikemas dan dipasarkan dengan merek diantaranya Palmia, Royal Palmia, dan Amanda. Di tahun 2021, total penjualan divisi EOF tumbuh 42% menjadi 16,28 triliun, terutama karena peningkatan volume penjualan dan harga jual rata. Walaupun terdapat tantangan pandemi, divisi EOF mencatat kinerja yang baik untuk produk konsumen minyak goreng dan margarin bermerek seiring meningkatnya kegiatan memasak dan bersantap di rumah selama pandemi. Bapak, Ibu, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, laporan selanjutnya mengenai kinerja keuangan dan program keberlanjutan akan disampaikan oleh Bapak Tan Agustinus Darmawan. Silakan. Terima kasih Pak Joni Ponto. Bapak dan Ibu para pemegang saham serta kuasa pemegang saham yang kami hormati, di tahun 2021 perseroan mencatat penjualan sebesar 19,66 triliun atau naik 36% dibandingkan tahun 2020, terutama karena kenaikan harga jual rata-rata produk sawit dan produk EOF, serta kenaikan volume penjualan produk EOF. Secara umum, grup SIMP mencatat kinerja profitabilitas yang kuat di tahun 2021. Laba bruto tahun 2021 naik 71% menjadi 5,15 triliun, dengan margin laba bruto sebesar 26%, terutama seiring kenaikan penjualan yang sebagian diimbangi oleh kenaikan beban pokok penjualan. Laba usaha naik 64% menjadi 2,91 triliun di tahun 2021, terutama disebabkan oleh kenaikan laba bruto dan laba atas perubahan nilai wajar aset biologis yang sebagian diimbangi oleh kenaikan secara umum dari beban-beban operasi perseroan dan beban operasi bersih operasi lain. Margin laba usaha tercatat sebesar 15% di tahun 2021. Grup SIMP mencatat laba tahun berjalan tahun 2021 sebesar 1,33 triliun. Naik 292% terutama disebabkan oleh peningkatan laba usaha dan penurunan beban keuangan yang sebagian diimbangi dengan kenaikan beban pajak penghasilan. Setelah memperhitungkan kepentingan non-pengendali, laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk
naik 320% menjadi 984 miliar di tahun 2021. Laba per saham tercatat Rp64 pada tahun 2021 dibandingkan dengan Rp15 pada tahun 2020. Total aset pada tanggal 31 Desember 2021 mencapai 35,98 triliun dengan komposisi 26% merupakan aset lancar, sedangkan 74% merupakan aset tidak lancar yang didominasi oleh aset tetap. Perseroan membukukan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar 16,19 triliun, di mana 57% merupakan liabilitas jangka pendek, sedangkan 43% merupakan liabilitas jangka panjang. Jumlah pinjaman yang dikenakan bunga pada akhir tahun 2021 mencapai 10,7 triliun, turun dibandingkan 11,59 triliun pada tahun sebelumnya. Pada tanggal 31 Desember 2021, total ekuitas meningkat menjadi 19,79 triliun, terutama karena kenaikan kepentingan non-pengendali dan laba yang dihasilkan pada tahun 2021. Dengan tidak memperhitungkan kepentingan non-pengendali, ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk mencapai 15,67 triliun, rasio hutang bersih terhadap ekuitas atau net gearing ratio grup SIMP sebesar 0,35 kali pada tanggal 31 Desember 2021. Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi naik menjadi 3,71 triliun di tahun 2021, terutama karena kenaikan kas yang diperoleh dari kegiatan operasi. Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi turun menjadi 1,38 triliun di tahun 2021, terutama disebabkan oleh penurunan pada penambahan aset tetap dan penurunan pada penambahan piutang plasma. Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan naik menjadi 1,04 triliun di tahun 2021, terutama seiring dengan kenaikan pembayaran bersih utang bank dan pembayaran dividen kas. Saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar 3,73 triliun, meningkat dari 2,43 triliun di tahun sebelumnya. Bapak dan Ibu para pemegang saham serta kuasa pemegang saham yang kami hormati. Sebagai grup agribisnis yang terintegrasi, aspek sustainability merupakan salah satu bagian terpenting serta tidak terpisahkan dari kegiatan usaha kami. Untuk mencapai hasil yang diharapkan, upaya-upaya sustainability dilaksanakan dan dimonitor melalui program sustainability serta dilaporkan pada laporan keberlanjutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan tahunan. Demikianlah laporan direksi yang dapat kami sampaikan. Atas nama direksi, kami mengucapkan terima kasih kepada para pemegang saham, mitra usaha, kreditur, konsumen, serta jajaran manajemen dan karyawan yang selama ini telah mendukung grup SIMP. Acara rapat umum pemegang saham tahunan ini selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih kepada Bapak Paulus Mulyonoto, Bapak Joni Ponto, dan Bapak Tan Agustinus Dermawan. Para pemegang saham dan para kuasa pemegang saham yang terhormat, demikianlah laporan tahunan dari direksi mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012. Selanjutnya, saya akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau para kuasa pemegang saham untuk menyampaikan pertanyaan atau tanggapan terkait mata acara pertama.
dan mata acara kedua secara bersamaan pada kesempatan ini. Mengingat pembahasan mata acara pertama dan mata acara kedua telah digabungkan menjadi satu. Bagi para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang akan menyampaikan pertanyaan atau tanggapan, agar disampaikan secara elektronik dan dilakukan sesuai dengan tata tertib rapat. Bapak Ibu pemegang saham, kuasa pemegang saham yang kami hormati, apakah ada pertanyaan atau tanggapan untuk mata acara pertama dan kedua rapat ini? Selanjutnya, apabila ada pertanyaan atau tanggapan, mohon dapat disampaikan secara elektronik dan sesuai dengan tata tertib rapat. Bapak pimpinan rapat, tidak ada pertanyaan dan tanggapan. Terima kasih. Karena tidak ada pertanyaan, maka Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengusulkan kepada rapat untuk menerima dan menyetujui laporan tahunan direksi mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Selanjutnya, saya minta notaris untuk melakukan proses pengambilan keputusan dan menyampaikan hasilnya. Terima kasih Bapak pimpinan rapat. Bapak Ibu pemegang saham, kuasa pemegang saham, apakah usul tersebut dapat disetujui berdasarkan musyawarah untuk mufakat? Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham, dipersilakan untuk memberikan suaranya untuk mata acara pertama ini. Bapak pimpinan rapat yang kami hormati, dari hasil perhitungan suara untuk mata acara pertama rapat ini, terdapat suara abstain
dan suara tidak setuju, sebagaimana dapat dilihat dari tayangan hasil perhitungan suara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa usul untuk mata acara pertama rapat ini disetujui oleh 99,999% dari seluruh saham dengan hak suara sah yang dikeluarkan dalam rapat. Selanjutnya, forum ini kami kembalikan pada pimpinan rapat. Berdasarkan laporan dari notaris, usulan mata acara pertama rapat ini disetujui. Sekarang kita masuk ke mata acara kedua rapat ini, yaitu pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Laporan keuangan perseroan termasuk neraca dan perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah diumumkan pada tanggal 2 Maret 2022 dalam satu surat kabar harian Bisnis Indonesia yang diambil dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, dan Surya dengan opini tanpa modifikasian sebagaimana diuraikan dalam laporan nomor 00010-2022-1-17-1-1-1-2-1-2022 tanggal 21 Februari 2022. Mengingat pembahasan dan tata jawab mata acara kedua ini telah dilakukan bersamaan dengan pembahasan dan tanya jawab, maka acara pertama maka selanjutnya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui dan mengesahkan laporan keuangan perseroan termasuk neraca dan perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, dan Surya dengan opini tanpa modifikasian sebagaimana diuraikan dalam laporan nomor 000-AU-1-1-1-1-1-2-1-2022 tanggal 21 Februari 2022. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, dengan disahkannya laporan keuangan dan laporan tahunan perseroan oleh rapat, maka hal ini berarti pula memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama tahun buku 2021. Sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan dan laporan tahunan perseroan untuk tahun buku yang bersangkutan. Selanjutnya, saya minta kepada notaris untuk melakukan proses pengambilan keputusan dan menyampaikan hasilnya. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Bapak Ibu pemegang saham, kuasa pemegang saham yang kami hormati, apakah usul tersebut dapat disetujui berdasarkan musyawarah untuk mufakat? Bagi para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, dipersilakan untuk memberikan suaranya untuk mata acara kedua rapat ini.
Bapak pimpinan rapat yang kami hormati, dari hasil perhitungan suara untuk mata acara kedua rapat ini, terdapat suara abstain dan suara tidak setuju, sebagaimana dapat dilihat dari tayangan hasil perhitungan suara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa usul untuk mata acara kedua rapat ini disetujui oleh 99,999% dari seluruh saham dengan hak suara sah yang dikeluarkan dalam rapat. Demikian, forum ini kami kembalikan kepada pimpinan rapat. Berdasarkan laporan dari notaris, usulan untuk mata acara kedua ini telah disetujui. Sekarang kita masuk ke mata acara ketiga rapat ini, yaitu penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan perseroan, laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar 984 miliar 414 juta rupiah. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengusulkan kepada rapat ini untuk 1. Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk perseroan untuk tahun buku 2021 sebesar 984 miliar 414 juta rupiah dengan perincian sebagai berikut. 1. Disisihkan sebagai dana cadangan perseroan sebesar 5 miliar rupiah. 2. Ditetapkan dan dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku 2021 sebesar Rp13 per lembar saham untuk dibayarkan sesuai dengan usulan jadwal dan tata cara pembayaran dividen yang dapat dilihat pada tayangan berikut ini. 3. Sisa laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk perseroan untuk tahun buku 2021 dicatat sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. 2. Memberikan wewenang kepada direksi untuk menetapkan dan melaksanakan pembayaran dividen sesuai dengan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai yang diusulkan. Selanjutnya, saya akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau para kuasa pemegang saham untuk menyampaikan pertanyaan atau tanggapan terkait mata acara ketiga ini secara elektronik dan dilakukan sesuai dengan tata tertib rapat. Bapak, Ibu pemegang saham, kuasa pemegang saham yang kami hormati, apakah ada pertanyaan atau tanggapan untuk mata acara ketiga rapat ini? Apabila ada pertanyaan atau tanggapan, mohon disampaikan secara elektronik dan dilakukan sesuai tata tertib rapat. Bapak pimpinan rapat, tidak ada pertanyaan atau tanggapan. Karena tidak ada pertanyaan atau tanggapan, maka Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui usulan tersebut. Selanjutnya, saya minta kepada notaris untuk melakukan proses pengambilan keputusan dan menyampaikan hasilnya. Terima kasih Bapak pimpinan rapat. Bapak Ibu pemegang saham, kuasa pemegang saham, apakah usul tersebut dapat disetujui berdasarkan musyawarah untuk mufakat? Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham, dipersilakan untuk memberikan suaranya untuk mata acara ketiga rapat ini.
Bapak pimpinan rapat yang kami hormati, dari hasil perhitungan suara untuk mata acara rapat ketiga ini, terdapat suara abstain dan suara tidak setuju, sebagaimana dapat dilihat dari tayangan hasil perhitungan suara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa usul untuk mata acara ketiga rapat ini disetujui oleh 99,999% dari seluruh saham dengan hak suara sah yang dikeluarkan dalam rapat. Sekian, dan forum ini kami kembalikan kepada pimpinan rapat. Berdasarkan laporan dari notaris, usulan untuk mata acara ketiga rapat ini disetujui. Perubahan pengurus perseroan. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang saya hormati, masa jabatan para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat saat ini adalah terhitung dari tanggal RUPS yang mengangkat mereka, yaitu tanggal 28 Mei 2019, sampai dengan penutupan RUPS tahun yang ketiga dari tanggal pengangkatan tersebut. Dengan demikian, masa jabatan para anggota Dewan Komisaris dan Dewan Perseroan yang menjabat saat ini akan berakhir pada saat penutupan rapat ini. Sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah menerima usulan dari pemegang saham mayoritas perseroan untuk mengangkat kembali seluruh anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang saat ini menjabat, serta mengangkat Ibu Inse dan Bapak Ferdi Gunawan sebagai anggota direksi yang baru. Setelah melakukan pembahasan dan evaluasi atas usulan tersebut, maka Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan mengusulkan kepada rapat untuk menunjuk dan mengangkat anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan penutupan rapat umum pemegang saham tahunan perseroan di tahun 2025. Dengan susunan sebagai berikut. Komisaris Utama Bapak Chi Cevi Thomas Chi. Komisaris Bapak Taufik Wiraatmaja. Komisaris Bapak Eksten Salim. Komisaris Bapak Hendra Wijaya. Komisaris Independen Bapak Timotius, Komisaris Independen Bapak Notarisa Taher, Direktur Utama Bapak Max Julian Wakefield, Wakil Direktur Utama Bapak Mulyonoto Paulus Mulyonoto, Direktur Bapak Suemi Suryadi, Direktur Bapak Tan Agustinus Darmawan, Direktur Bapak Sunardi Winarto, Direktur Bapak Joni Ponto, Direktur Bapak Yohanes Joko Junianto, Direktur Ibu Inse, Direktur Bapak Ferdi Gunawan. Masing-masing calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut telah memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku di pasar modal di Indonesia. Satu dan lain sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut, termasuk Bapak Notarisa Taher selaku Komisaris Independen yang telah menyatakan diri tetap independen. Riwayat singkat dari calon anggota direksi yang belum pernah menjabat sebelumnya telah diumumkan melalui situs website perseroan sejak tanggal diumumkannya panggilan rapat ini. Saya akan minta pembawa acara untuk membacakan kembali riwayat singkat dari calon anggota direksi tersebut, yaitu Ibu Inse dan Bapak Ferdi Gunawan. Para pemegang saham atau para kuasa pemegang saham yang terhormat, berikut kami bacakan riwayat singkat Ibu Inse. Ibu Inse berusia 47 tahun, warga negara Indonesia. Beliau meraih gelar sarjana ekonomi
di bidang manajemen dari Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 1997. Beliau mengawali karirnya di PT Inti Salim Corpora sejak tahun 1999 selama 5 tahun. Pada tahun 2004, beliau bergabung di Controller Division PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan kemudian diangkat sebagai asisten CEO dan direktur utama PT Indofood Sukses Makmur Tbk hingga saat ini. Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Direktur di PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dan PT Fortuna Makmur yang merupakan entitas anak PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Selanjutnya, kami juga akan membacakan riwayat singkat Bapak Ferdi Gunawan. Bapak Ferdi Gunawan berusia 49 tahun, warga negara Indonesia. Beliau memperoleh gelar sarjana teknik sipil dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung pada tahun 1996 dan magister manajemen dari Universitas Indonesia di tahun 2000. Beliau memulai karirnya pada tahun 1996 sebagai koordinator proyek desain di PT Wiratman dan Associate. Pada tahun 2000, beliau meneruskan karirnya sebagai trader PT Yuli Sekurindo Tbk sebelum bergabung dengan PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 2003 sebagai senior business analis. Pada tahun 2004, beliau bergabung dengan PT Salim Infomas Pratama Tbk selaku manajer komersial di divisi minyak dan lemak nabati. Dan pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, beliau juga menjabat sebagai Trading Manager PT PP London Sumatera Indonesia Tbk. Saat ini, beliau menjabat sebagai Kepala Departemen Komersial PT Salim Infomas Pratama Tbk, Divisi Minyak dan Lemak Nabati. Demikianlah riwayat singkat dari calon anggota direksi yang baru. Selanjutnya kami persilahkan pimpinan rapat untuk melanjutkan rapat umum pemegang saham tahunan PT Salim Infomas Pratama Tbk. Selanjutnya diusulkan kepada rapat untuk 1. Menerima baik pengunduran diri seluruh anggota Dewan Komisaris dan Perseroan sehubungan telah berakhirnya masa jabatan mereka sejak ditutupnya rapat ini dengan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasa mereka terhadap perseroan. 2. Menyetujui penunjukan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana yang diusulkan pada rapat ini. Untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan penutupan rapat umum pemegang saham tahun perseroan tahun 2025. 3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada direksi perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan ini dalam suatu akte notaris dan melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlakunya. Selanjutnya, saya akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk menyampaikan pertanyaan atau tanggapan terkait dengan mata acara keempat ini secara elektronik dan dilakukan sesuai dengan tata tertib rapat. Bapak Ibu pemegang saham, kuasa pemegang saham, apakah ada pertanyaan atau tanggapan untuk mata acara rapat ini? Apabila ada pertanyaan atau tanggapan, mohon disampaikan secara elektronik maupun dilakukan dan dilakukan sesuai tata tertib rapat. Tidak, Bapak pimpinan rapat yang kami hormati, tidak ada pertanyaan maupun tanggapan.
Karena tidak ada pertanyaan atau tanggapan, maka Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui usulan tersebut. Selanjutnya, saya minta kepada notaris untuk melakukan proses pengambilan keputusan dan menyampaikan hasilnya. Bapak, Ibu pemegang saham dan kuasa pemegang saham, apakah usul tersebut dapat disetujui berdasarkan musyawarah untuk mufakat? Bagi para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, dipersilakan untuk memberikan suaranya untuk mata acara keempat rapat ini. Bapak pimpinan rapat yang kami hormati, dari hasil perhitungan suara untuk mata acara keempat rapat ini, terdapat suara abstain dan suara tidak setuju, sebagaimana dapat dilihat dari tayangan hasil perhitungan suara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa usul untuk mata acara keempat rapat ini disetujui oleh 99,988% dari seluruh saham dengan hak suara sah yang dikeluarkan dalam rapat. Sekian dan forum kami kembalikan kepada pimpinan rapat. Berdasarkan laporan dari notaris, usulan untuk mata acara keempat ini telah disetujui. Sekarang kita akan membahas mata acara kelima rapat, yaitu penetapan besarnya remunerasi untuk semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan. Sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat 5 dan pasal 16 ayat 6, Anggaran Dasar Perseroan bahwa anggota direksi dan atau Dewan Komisaris Perseroan dapat diberikan remunerasi yang terdiri dari gaji, bonus, dan tunjangan lainnya. Setelah melakukan evaluasi, pembahasan dengan seksama, dan setelah mempertimbangkan tugas, beban, tanggung jawab, dan kinerja yang telah dan akan dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, maka Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah memberikan rekomendasi dan usulan besarnya seluruh jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang akan dibayarkan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, maksimum sebesar
500 juta rupiah sebelum dipotong pajak. Selanjutnya, saya akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham untuk menyampaikan pertanyaan atau tanggapan terkait dengan mata acara kelima ini secara elektronik dan dilakukan sesuai tata tertib rapat. Bapak, Ibu pemegang saham, kuasa pemegang saham, apakah ada pertanyaan atau tanggapan untuk mata acara rapat ini? Apabila ada pertanyaan atau tanggapan, mohon dapat disampaikan secara elektronik dan dilakukan sesuai tata tertib rapat. Bapak pimpinan rapat, tidak ada pertanyaan maupun tanggapan. Karena sudah tidak ada pertanyaan atau tanggapan, maka Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui penetapan besarnya seluruh jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan yang akan dibayarkan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 maksimum sebesar 42 miliar 500 juta rupiah sebelum dipotong pajak. Selanjutnya saya minta kepada notaris untuk melakukan proses pengambilan keputusan dan menyampaikan hasilnya. Terima kasih Bapak pimpinan rapat. Bapak Ibu pemegang saham dan kuasa pemegang saham, apakah usul tersebut dapat disetujui berdasarkan musyawarah untuk mufakat? Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham, dipersilakan untuk memberikan suaranya untuk mata acara kelima rapat ini. Bapak pimpinan rapat yang kami hormati, dari hasil perhitungan suara untuk mata acara kelima rapat ini, terdapat suara abstain dan suara tidak setuju, sebagaimana dapat dilihat dari tayangan hasil perhitungan suara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa usul untuk mata acara kelima rapat ini disetujui oleh 99,999% dari seluruh saham dengan hak suara sah yang dikeluarkan dalam rapat. Demikian, dan forum ini kami kembalikan kepada pimpinan rapat. Berdasarkan laporan dari notaris, usulan untuk mata acara kelima rapat ini disetujui. Sekarang kita masuk pada mata acara rapat yang terakhir, yaitu penunjukan akuntan publik dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik serta persyaratan lainnya. Akuntan publik yang tergabung dalam kantor akuntan
Purwantono, Sungkoro, dan Surya telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menilai baik atas pekerjaan audit yang telah dilakukan. Dan karena itu, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan mengusulkan kepada rapat ini untuk 1. Menunjuk akuntan publik yang tergabung dalam kantor akuntan publik Purwantono, Sungkoro, dan Surya untuk melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. 2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut dan persyaratan lainnya. Selanjutnya, saya akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan para kuasa pemegang saham untuk menyampaikan pertanyaan atau tanggapannya terkait dengan mata acara terakhir ini secara elektronik dan dilakukan sesuai dengan tata tertib rapat. Bapak Ibu pemegang saham, kuasa pemegang saham yang kami hormati, apakah ada pertanyaan atau tanggapan untuk mata acara rapat terakhir rapat ini? Apabila ada pertanyaan atau tanggapan, mohon dapat disampaikan secara elektronik dan dilakukan sesuai tata tertib rapat. Bapak Pimpinan Rapat, tidak ada pertanyaan maupun tanggapan. Karena tidak ada pertanyaan atau tanggapan terhadap mata acara rapat ini, maka Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui usulan yang telah disampaikan tadi. Selanjutnya, saya minta kepada notaris untuk melakukan proses pengambilan keputusan dan menyampaikan hasilnya. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Bapak Ibu pemegang saham, kuasa pemegang saham, apakah usul tersebut dapat disetujui berdasarkan musyawarah untuk mufakat? Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham, dipersilakan untuk memberikan suaranya untuk mata acara terakhir rapat ini. Bapak Pimpinan Rapat yang kami hormati, dari hasil perhitungan suara untuk mata acara terakhir rapat ini, terdapat suara abstain dan suara tidak setuju, sebagaimana dapat dilihat dari tayangan hasil perhitungan suara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa
usul untuk mata acara terakhir rapat ini disetujui oleh 99,998% dari seluruh saham dengan hak suara sah yang dikeluarkan dalam rapat. Sekian, dan forum ini kami kembalikan kepada pimpinan rapat. Berdasarkan laporan dari notaris, usulan untuk mata acara terakhir rapat ini telah disetujui. Karena seluruh mata acara rapat telah selesai dibicarakan, maka selesailah rapat ini, dan dengan ini pula saya menutup rapat umum pemegang saham tahunan PT Salim Infomas Pratama Tbk pada pukul 15.37 menit waktu Indonesia bagian Barat. Atas perhatian dan dukungan semua pihak, sehingga rapat ini dapat berlangsung dengan baik, maka saya atas nama Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengucapkan banyak terima kasih.